Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elid Afe Hidayatullah, dosen program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah logika atau ilmu mantik yang saya ampu, yang menjadi kepakaran saya. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 yang merupakan materi wajib Fakultas Usuluddin dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan yang meliputi 12 kali tatap muka penjelasan teori, khususnya teori definisi dan teori silogisme, dan 2 kali pertemuan evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara umum, capaian pembelajaran lulusan untuk program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Secara khusus, capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis kaedah-kaedah dasar logika atau ilmu mantik dalam berpikir rasional dan logis, serta menggunakan prinsip-prinsip logika formal dalam penyusunan argumen ilmiah secara tepat dan kritis. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini kemudian diturunkan menjadi beberapa capaian, diantaranya adalah yang pertama, mampu memahami pengertian ilmu mantik, objek kajiannya, dan manfaatnya. Yang kedua, mampu menganalisis teori konsepsi atau tasawur, teori penilaian atau tasdik, dan teori silogisme atau al-qiyas. Yang ketiga adalah mampu menyusun definisi atau takrif dan menyusun silogisme atau qiyas. Pembelajaran mata kuliah ini dikembangkan dari beberapa referensi primer dan sekunder. Referensi primer meliputi teks Tahdzibul Mantiq wal Kalam karya Sa'duddin Taftazani dan penjelasannya dalam Tajdid Ilmul Mantiq fi Syarhi Hubaisi ala Tahdzib karya Abdul Ma'ali Asy-Syaidi. Teks yang pertama tersebut adalah teks utama yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa selama pembelajaran mata kuliah ini. Bukan hanya menyajikan topik-topik utama dalam logika Islam, akan tetapi juga ditulis dengan sangat ringkas oleh Sa'duddin Taftazani sehingga mudah untuk dihafal. Adapun rujukan sekunder terdiri dari beberapa buku logika, hasil penelitian, dan beberapa karya ilmiah terkait. Di antara buku-buku yang digunakan adalah karya Nicholas Reise, Ali Sami Nassar yang membahas tentang bagaimana perkembangan ilmu mantik masuk pada awalnya dari Yunani menuju peradaban Islam. Selanjutnya juga buku karya Najmuddin Al-Qazwini, Muhammad Khalid Muslih yang membahas tentang perkembangan ilmu logika dalam tradisi keilmuan Islam. Adapun beberapa kajian juga yang menjadi rujukan dalam pengembangan mata kuliah ini adalah beberapa disertasi, dan diantaranya adalah disertasi kami sendiri yang membahas tentang perbedaan antara logika modern dan logika Islam. Beberapa artikel jurnal seperti artikel yang ditulis oleh kami sendiri dan juga Sahara Permata yang menyajikan penerapan teori-teori definisi dalam analisis konsep penting dalam ilmu filsafat dan juga dalam penyusunan konsep dari ayat-ayat Al-Quran. Untuk merealisasikan capaian pembelajaran tersebut, strategi student centered learning akan dijadikan sebagai metode pembelajaran dalam mata kuliah ini.
Strategi tersebut meliputi beberapa tahapan, di antaranya adalah membaca teks klasik, logika dan menerjemahkannya, yang kedua ceramah dan diskusi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Dalam hal membaca teks klasik, logika dan menerjemahkannya, mahasiswa tidak hanya diharapkan mengenal logika yang dikembangkan oleh ulama muslim dalam tradisi keilmuan Islam dari aspek topik-topik pembahasannya, akan tapi juga mahasiswa sudah memiliki kesiapan untuk masuk perkuliahan. Karena sebelumnya membaca di ruang kuliah, mahasiswa diwajibkan untuk mempersiapkan juga di luar kuliah. Selanjutnya terkait dengan ceramah dan diskusi, pada tahapan ini mahasiswa akan diajak untuk memahami teori-teori logika yang secara tidak sadar atau disadari kita telah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memutuskan sebuah keputusan. Di samping itu, beberapa contoh keputusan ataupun pernyataan yang muncul dalam berita yang disampaikan atau yang datang dari mahasiswa atau juga yang datang dari dosen, kemudian dianalisis dalam rangka untuk mengetahui pemahaman terkait teori-teori yang diajarkan dalam ilmu logika. Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan evaluasi. Di samping partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan, terdapat dua model evaluasi yang juga dilaksanakan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Pertama adalah model ujian tengah dan awal semester. Model ujian tengah dan akhir semester. Dengan model ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, menjelaskan, dan memberikan contoh yang berkaitan dengan teori-teori logika. Kedua adalah model praktek. Dengan model ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menganalisis dan menyusun satu definisi atau takrif dengan baik dan juga menyusun argumentasi dengan bentuk-bentuk silogisme yang valid secara bentuk dan materinya. Adapun materi pembelajaran disusun berdasarkan dua teori logika utama dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu teori konsepsi, tasawur, dan teori penilaian, yaitu tasdik. Selanjutnya dari kedua teori itu diturunkan menjadi beberapa topik-topik utama dalam setiap pertemuannya. Pertemuan pertama terkait dengan sejarah perkembangan logika dalam tradisi keilmuan Islam. Yang kedua, pengertian objek kajian dan manfaat logika. Yang ketiga, fungsi dan struktur kata. Yang keempat, fungsi dan struktur makna. Yang kelima, bentuk-bentuk definisi. Yang keenam, bentuk dan ciri-ciri proposisi kategoris. 7, bentuk dan ciri-ciri proposisi kondisional. Kedelapan, penarikan kesimpulan secara langsung. Ke-10 penarikan kesimpulan secara tidak langsung. Ke-11 unsur-unsur dan bentuk silogisme. Ke-12 mode silogisme. Ke-13 materi silogisme. Ke-14 penyusunan definisi. Ke-15 penyusunan argumentasi. Semua itu adalah topik-topik yang akan kita bincangkan dalam setiap pertemuannya dalam satu semester. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali bertatap muka dalam kegiatan perkuliahan dengan materi ilmu mantik. Sebelum saya memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin membaca dulu absensi. Bagi yang disebut namanya, silakan mengatakan hadir. Adinda, Aida, Zaima Khairunisa. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah logika yang kita saat ini berada di pertemuan yang ketiga. Dan insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang ilmu logika, khususnya dengan tema peran dan fungsi kata dalam ilmu logika. Sebelum kami
memulai tentang topik kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu peran dan fungsi kata dalam ilmu logika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu logika, bagaimana ilmu logika atau ilmu mantik yang disebut di dalam tradisi keilmuan Islam itu berkembang sedemikian rupa, dan kita bisa menikmati karya-karya agung ahli logika muslim sampai hari ini. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang hakikat ilmu logika berkaitan dengan definisinya, pengertiannya, kemudian objek kajiannya, serta manfaat ilmu logika. Sebelum kita memasuki topik kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang teori konsepsi, saya ingin bertanya kepada mahasiswa sekalian tentang apa manfaat ilmu mantik yang kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin. Siapa yang tahu? Bisa angkat tangan? Oke, silakan Ayunda. Jadi manfaat ilmu logika adalah menjaga seseorang dari kesalahan berpikir, Ustaz. Oke, tepat sekali jawaban Ayunda tadi terkait manfaat ilmu logika. Jadi apabila seseorang memahami ilmu mantik atau logika itu, maka seseorang tersebut dapat menjaga berpikirnya dari kemungkinan masuk dalam kesalahan berpikir. Karena memang ilmu logika adalah ilmu terkait dengan kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah itu adalah kaidah yang mana mengatur tata cara seseorang untuk berpikir. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang makna konsepsi salah satu dari objek ilmu mantik yang pertama. Dan dalam pembahasan konsepsi terdapat 3 pembahasan inti atau 3 pembahasan utama. Yang pertama adalah pembahasan tentang fungsi kata dan strukturnya. Yang kedua adalah pembahasan tentang fungsi, makna, dan strukturnya. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang teori definisi, yaitu sebuah teori yang mana menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu bisa sampai kepada makna konsepsi atau tasawur. Oke. Oleh karena itu, maka dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas ketiga-tiga isu tersebut, tapi akan kita fokuskan pembahasan terkait dengan fungsi kata dan strukturnya. Terkait dengan fungsi makna kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, dan juga teori definisi pada pertemuan berikutnya. Terkait dengan fungsi makna, di dalam matan Tahdhibul Mantiq wal Kalam yang sebelumnya kami sudah sampaikan dan kami sudah berikan kepada kawan-kawan untuk membaca di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing. Terkait dengan fungsi makna, di dalam matan Tahdhibul Mantiq wal Kalam yang sebelumnya kami sudah sampaikan dan kami sudah berikan kepada kawan-kawan untuk membaca di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing, maka sebelum kita menjelaskan tentang fungsi kata tersebut, saya ingin satu orang dari kawan-kawan untuk membaca teks matan dari Tahdhibul Mantiq wal Kalam karya At-Taftazani, untuk kita bisa mengetahui bahwa bagaimana kajian tentang kata itu ditulis dalam karya logika klasik oleh ulama-ulama muslim. Kami persilahkan kepada Ayunda untuk membaca. Fungsi kata dalam ilmu logika. Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu mutabaqatun wa ala juz'ihi tadammunun wa ala al-khariji iltizamun. Terima kasih Aida sudah membaca dengan bagus, dan silahkan untuk diterjemahkan.
Denotasi kata atau lafadz jika sesuai dengan makna asalnya disebut denotasi keseluruhan makna. Apabila sebagian dari makna asalnya maka disebut denotasi sebagian makna. Apabila di luar dari makna asalnya disebut denotasi makna yang mengikuti. Terima kasih Aida atas terjemahannya. Sebagaimana apa yang kita dengarkan tadi, bagaimana Aida telah menerjemahkan. Kami ingin menjelaskan sedikit terkait dengan maksud dari teks tadi. Maksud dari teks tadi adalah bahwa seseorang apabila ingin menyatakan sebuah ekspresi dengan kata, maka seseorang tersebut harus memiliki makna di dalam akal pikirannya. Namun, sebagaimana kita selalu menggunakannya dalam mengekspresikan makna yang ada dalam diri kita kepada orang lain yang mendengarkan atau kawan kita ketika kita sedang berbincang, biasanya kita akan menggunakan kata tersebut dengan 3 jenis penggunaan. Kadang kita akan menggunakan kata tersebut sesuai dengan makna apa adanya, sesuai dengan makna yang memang makna itu adalah diletakkan untuk kata tersebut. Sebagai contoh, saya membeli rumah, berarti kata rumah di situ adalah menunjukkan kepada keseluruhan rumah, tidak pada bagiannya tertentu, tidak pada dindingnya, tidak pada jendelanya, dan tidak dimaksudkan pada pintu dan bagian-bagian rumah yang lainnya. Jadi apabila kita menggunakan kata, kadang kita akan menggunakan kata tersebut sesuai dengan maknanya. Yang kedua adalah kadang juga kita akan menggunakan makna kata itu tidak menunjukkan makna asalnya, akan tetapi kita menjelaskan atau menggunakannya untuk menunjukkan sebagian makna dari makna keseluruhannya. Seperti contohnya adalah saya mengetuk rumah. Kata rumah di situ tidak saya maksudkan untuk mengetuk keseluruhan rumah, akan tetapi sebagian dari rumah tersebut, yaitu pintunya. Karena saya ingin bertamu, maka yang saya ketuk adalah pintunya, bukan jendelanya dan bukan temboknya. Oleh karena itu tentu berbeda fungsi atau fungsi kata yang dibahas dalam ilmu logika dan fungsi kata yang dibahas di dalam ilmu bahasa. Di dalam ilmu bahasa kita mengenal ada fungsi konotasi yang menunjukkan makna asli dari sebuah kata, tetapi di dalam ilmu logika kita membahas tentang fungsi denotasi lafaz tersebut. Yang tadi kita sudah sampaikan bahwasanya makna denotasi memiliki fungsi denotasi lafaz memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi denotasi keseluruhan makna, denotasi sebagian makna, dan denotasi makna yang mengikutinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi lafaz atau kata dalam ilmu logika, kita lanjutkan kepada struktur lafaz yang dibahas dalam ilmu logika. Untuk itu kami ingin satu orang dari kawan-kawan untuk bisa membaca teks selanjutnya terkait dengan struktur kata yang ada di dalam ilmu logika. Oke. Saya persilahkan Renda untuk membaca matan dari Tahdhibul Mantiq wal Kalam li Taftazani. Silakan. Al-maudu'u lahu in kusida bi juz'in min huddalalah ala juz'il ma'na famurakkab wa illa famufrad. Oke, terima kasih bacaan yang bagus. Selanjutnya kami mohon untuk menerjemahkan. Silakan. Dan makna lafadz yang asli tadi apabila dimaksudkan pada bagiannya menunjukkan sebagian makna, maka disebut lafadz murakkab atau lafadz majmu'. Apabila tidak, maka disebut lafadz mufrad atau lafadz tunggal. Oke, terima kasih Reda atas terjemahannya. Jadi jelas sekali ya, apabila kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui bahwa pembagian kata itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan ism,
apa yang disebut dengan fi'il, yaitu kata kerja, dan apa yang disebut dengan huruf. Namun dalam ilmu mantik, pembahasan tentang struktur kata itu hanya dibagi menjadi dua saja, yaitu kata atau lafaz yang disebut dengan tunggal atau mufrad, dan kata yang disebut dengan murakkab atau kata majmu' ataupun kata bertingkat. Dasarnya apa ketika ahli logika menjelaskan terkait dua jenis kata tersebut? Dasarnya adalah bahwa apabila sebuah ungkapan atau sebuah kata tersebut bagiannya atau bagian apabila dipisah bagian katanya tersebut tidak memiliki makna, maka dia disebut kata mufrad. Contohnya adalah ketika kata manusia, apabila kita pisahkan, kita pecahkan, manu saja tidak mengandung makna, sia saja tidak mengandung makna. Apabila kita mendapatkan lafaz atau kata yang sedemikian, maka kata ini sudah pasti otomatis dia adalah kata yang dikategorikan sebagai kata tunggal. Kenapa? Ketika apabila dibagi, dia tidak bisa memberikan masing-masing bagiannya adalah makna tersendiri. Akan tetapi berbeda dengan kata murakkab atau kata majmu' yang kata bertingkat, apabila kita pisahkan bagian-bagiannya, maka masing-masing bagian memiliki maknanya tersendiri. Sebagai contoh, masjid yang besar. Kata masjid, apabila kita pisah, masjid sendiri, dia mengandung makna. Yang besar sendiri juga mengandung makna, sifat besar. Yang ini adalah kata atau makna masjid itu sendiri. Maka, kata yang demikian, inilah yang disebut dengan kata majmu' atau kata bertingkat. Oke, mari kita satu persatu melihat bagaimana kata murakkab atau kata yang majmu', kata yang bertingkat itu dijelaskan dalam ilmu logika. Kata murakkab bagi ahli logika itu dibagi menjadi dua, atau kata majmu' yang sifatnya sempurna atau al-murakkab at-tam, dan ada juga yang kedua adalah al-murakkab an-naqis. Al-murakkab at-tam itu adalah kata yang mana biasa disebut dengan kata khobari atau sebuah kalimat informatif. Apabila suatu kata itu adalah merupakan kalimat informatif, yaitu kalimat yang apabila kita dengarkan, kita bisa punya bayangan bahwasanya kita bisa menghukumi sesuatu atau maknanya itu benar atau salah, itu adalah makna kata informatif. Sebagai contoh adalah Adam sedang berdiri. Nah, maka kita bisa membayangkan, betulkah Adam berdiri? Atau salahkah? Atau salah orang yang mengatakan bahwasanya Adam berdiri? Padahal Adam kan sedang duduk. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mendengarkan kata tersebut, kita bisa terbayang bahwasanya ada benar dan ada salah yang terkandung dalam makna lafaz murakkab tersebut. Yang kedua, yang lainnya adalah dia tam, tetapi tidak mengandungi di dalamnya hukum benar salah. Seperti apa yang kita ketahui, atau biasa disebut dengan kalimat insya atau kalimat non-informatif. Kalimat non-informatif seperti doa, seperti harapan, itu adalah kalimatnya lengkap. Akan tetapi meskipun dia lengkap, tapi tidak terkandung di dalamnya benar dan salah, hukum benar dan salah. Nah, ini adalah satu bagian dari kalimat murakkab. Bagian yang lain adalah terkait dengan kalimat murakkab, tapi yang kategorinya adalah naqis. Kalimat murakkab naqis itu adalah kalimat yang memang terdiri dari beberapa bagian, yang mana masing-masing bagian punya makna masing-masing, tetapi tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena tidak bisa kita bayangkan di situ hukum benar dan salah, atau masih belum sampai kepada makna yang sempurna. Gitu. Seperti contoh adalah adik dari Adam, pintu rumah. Nah, biasanya kalau kita sebut pintu rumah, terus kenapa? Gitu. Ada apa dengan pintu rumah? Nah, belum lengkap pernyataan itu. Inilah yang disebut dengan al-murakkab an-naqis at-taqyidi namanya, at-taqyidi, karena ada yang mengikatnya di situ. Biasanya itu kita kalau dalam ilmu nahwu kita sebut dengan mudhof ilaih atau na'at dan man'ut. Nah, gitu. Jadi ini adalah kalimat murakkab juga, tetapi dia tidak tam, dia naqis. Selain daripada itu juga ada juga ghairu taqyidi, kalimat al-murakkab naqis tapi ghairu taqyidi. Contohnya adalah di atas meja. Nah, itu. Tapi di sana tidak ada upaya mengikat antara makna satu dengan makna yang lain. Apabila kita sebut kelas yang bagus, kata bagus mengikat kata
kelas. Tetapi di kelas tidak ada mengikat situ. Nah, situ. Maka ini yang disebut dengan kalimat murakkab. Selanjutnya adalah kalimat mufrad. Nah, kalimat mufrad ini sangat banyak sekali jenisnya. Ada kalimat, kalau dalam ilmu nahwu kita ada ismun, ada fi'lun, ada kemudian ada juga alamun, musyakkak, hakiki, majazi, manqul, mustarak. Manqul adalah kata yang memiliki makna asli tetapi dia memiliki makna lain karena digunakan dalam situasi yang lain atau dalam disiplin ilmu yang lain. Seperti contoh sholat. Sholat maknanya adalah doa, akan tetapi dalam ilmu fikih sholat dia berubah maknanya, bukan lagi doa tapi kullu fi'lin muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah, berbeda, ada makna berbeda. Seperti tanya makna khabar. Al-khabar dalam ilmu nahwu dia adalah ismun ya'ti, ismun marfu'un ya'ti ba'dal mubtada. Tetapi al-khabar sendiri adalah maknanya adalah berita, tapi ketika dibawa ke dalam ilmu nahwu dia berubah maknanya. Ini adalah lafdun mangkulun khabar. Lafadznya satu tapi memiliki banyak makna. Sama juga lafdun mustarak. Lafdun mustarak itu adalah lafaznya satu tetapi maknanya juga banyak. Seperti kata ainun. Ainun bisa bermakna permata, bisa bermakna manbaul ma atau ya tempat keluarnya air atau mata air, dan juga ainun mata yang ada sebagai bagian dari tubuh kita. Nah, ini adalah contoh di antara makna atau lafaz yang lafaz mufrad gitu. Dari kedua lafaz tadi, dari kedua bentuk lafaz yang dikaji dalam ilmu logika itu tadi, maka kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan di sini ada perbedaan terkait dengan struktur atau bagaimana ilmu mantik membahas tentang lafaz itu sendiri. Dari sini kita bisa akhirnya mengetahui bahwa ketika ahli logika menyertakan perbahasan tentang lafaz di situ, tidak berarti bahwasanya ahli logika ingin membahas lafaz secara esensial, akan tetapi ahli logika ingin membahas ingin membahas lafaz sebagai sarana untuk mengungkapkan makna yang menjadi objek kajian ilmu logika. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika ilmu logika mengkaji tentang makna, maka kata adalah sarana yang digunakan oleh ahli logika untuk mengekspresikan makna yang menjadi objek ilmu logika. Selanjutnya, apabila logika itu juga membahas tentang makna, bukan hanya makna tunggal atau makna konsepsi yang tunggal, tetapi juga makna proposisi atau tasdiki yang murakkab, maka ekspresi atau lafaz yang kita gunakan atau yang digunakan oleh ahli logika untuk menjelaskan makna tersebut adalah dengan menggunakan kata atau lafaz murakkab yang tam saja. Saya harap antum semua bisa paham ya dengan penjelasan saya. Dan sebelum kita akhiri, ada berapa struktur kata yang dibahas dalam ilmu mantik? Silakan Rara. Ada dua, Ustaz. Kalau di struktur kata dalam ilmu logika ada pembagiannya mufrad dan murakkab. Kalau untuk yang mufrad mungkin contohnya seperti kan tunggal, jadi kursi ataupun kuda. Kalau misalnya yang murakkab majemuk ya atau murakkab itu contohnya seperti satu kalimat. Jadi contoh Ali pergi ke sekolah seperti itu. Oke. Terima kasih, benar sekali Rara jawabannya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada materi mata kuliah logika, khususnya dalam topik fungsi lafaz dan struktur lafaz dalam ilmu logika. Oleh karena itu, kami menghibau untuk ada masing-masing mahasiswa untuk meluangkan waktunya untuk membaca teksnya di luar kelas dan juga mencoba menerjemahkannya sebelum kita masuk pada pertemuan berikutnya pada pekan depan insya Allah. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.